Terima kasih Anda terus bersama kami dan kali ini kami ingin dengar juga bagaimana tanggapan dari para pemasok energi mineral dan batu bara, terutama sudah bersama kami Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara Indonesia, Aspebindo, ada Angga Wira. Wawancara Pro 3. Mas Angga, selamat pagi. Pagi, Mbak Risti. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana Mbak Risti kabar? Alhamdulillah sehat juga. Mas Angga, kita mau ngobrol Hmm. soal pemerintah yang udah siap-siap nih mau ganti LPG ke CNG begitu. Ketika dulu mau berganti minyak tanah ke LPG aja ini juga tidak mudah, banyak pro kontra. Tapi kabarnya ini dilakukan untuk menghemat APBN juga sampai dengan 30%. Kira-kira tanggapan Anda sebagai asosiasi dari pemasok energi bagaimana? Saya rasa itu langkah yang seharusnya sudah dilakukan dari sebelum-sebelumnya ya Mbak Risti ya. Mm-mm. Karena memang kan eh, import LPG kita memang dari tahun ke tahun naik terus ya tingkat pemakaian LPG kita, dan terus dicatatkan juga belum semuanya daerah itu sudah dikonversi dari minyak tanah ke LPG. Jadi masih banyak juga daerah yang masih menggunakan mitan gitu loh, Mbak Risti. Jadi Oke. itu mungkin bisa menjadi catatan juga. Jadi ketika dikonversi ya harusnya jangan langsung ke LPG, bisa menggunakan juga CNG gitu, Mbak Risti. Oke. Ketika ini bukan lagi sebuah apa ya wacana, tapi kebijakan begitu yang akan dilakukan oleh Kementerian SDM utamanya. Ini kan butuh waktu, kemudian juga butuh uji coba, butuh sosialisasi. Cukup nggak sih waktunya di tengah kita sudah sangat-sangat membutuhkan CNG saat ini? Ini Mbak Risti, sebenarnya kalau CNG, LNG itu sebenarnya sudah digunakan juga, Mbak Risti, Oke, oleh masyarakat gitu loh. oke. Tapi memang skalanya Mm-mm. belum secara masif di rumah tangga gitu loh. Persis. Itu Kenapa saya di tanyakan demikian juga Mas Angga? Karena barusan kita ngobrol sama teman-teman dari pelaku usaha warteg, kemudian juga ada beberapa UMKM begitu. Mereka kan belum memahami. Padahal mereka juga menjadi pihak yang disasarkah atau dibikinkan pilihan tetap ada LPG 3 kilogram, kemudian ada ya makanya kan CNG. artinya kan Mm-mm. pemerintah yang saya tangkap dari Pak Bahlil ya, Iya, artinya kan ini dibuat yang semirip mungkin penggunaannya dengan tabung LPG gitu loh Mbak Risti. Jadi untuk penggunaannya tidak perlu sosialisasi atau hal-hal yang lebih rumit lah gitu Mbak Risti. Karena oke. sebenarnya sih kalau saya lihat kan sebenarnya kalau untuk penggunaan CNG sudah ada juga di Jargas gitu loh. Mm-mm, Jaringan mm-mm. gas rumah tangga kan juga sudah ada. Pemerintah kan juga sudah bangun hal itu gitu. Hanya mungkin juga ke depan juga bisa lebih masif juga. Kalau saya sih cenderungnya ya dikombinasikan aja antara pembangunan Jargas dengan penggantian tabung 3 kilogram gitu sih Mbak Risti. Artinya Jargas juga didorong karena kalau secara hitung-hitungan seharusnya pembangunan Jargas Mm-mm. bisa lebih efisien dan bisa lebih safe juga dibandingkan dengan distribusi tabung gitu loh Mbak Risti. Kalau Oke. udah ada infrastrukturnya kayak Jargas gitu kan Mm-mm. tidak perlu lagi angkut-angkut 2 kali kan. Iya, iya. Kalau Ini sekarang sebelum kan dengan kejauhan, tabung Jargas nih singkatannya apa nih? Masyarakat tadi yang belum tahu nih Mas Angga. jaringan Jaringan gas gas. Mbak Oke. Risti, jaringan Oke. gas, jaringan gas. Iya. Nah, Karena apa? Karena kan sebenarnya kita kan kaya akan natural gas ya. iya, iya. Jadi Nah, jadi gitu bisa loh. Karena dibilang ini natural gas gas. itu kan, nih, saya jelaskan dulu secara teknis ya. Kita Silakan. kan kaya akan natural gas. Mm. Natural gas itu ada di dalam di dalam natural gas itu terdapat kandungan C1, C2, C3 dan C4. Nah, masalah utamanya untuk membuat LPG itu yang dibutuhkan itu kandungan C3 dan C4. Nah, di dalam natural gas yang kita miliki, kandungan C3 dan C4-nya itu kecil gitu, Risti. Ya, Nah, jadi karena kecil ya tadi kita jadi harus melakukan impor ke negara-negara yang mempunyai kandungan C3 dan C4. Tadi sisi lain, kita punya natural gas yang tadi C1 C2-nya besar gitu loh. Nah, itu kalau lakukan proses ini bisa menghasilkan
CNG compressed natural gas, atau kalau mau lebih besar lagi ya, itu dijadikan sampai dengan LNG, liquid natural gas, seperti itu, Mbak Risti. Dan sekarang udah banyak sekali teknologinya Ya. yang bisa membuat itu lebih efisien juga, Mbak Risti, gitu. Oke, jadi memang kalau CNG ini atau jar gas ini seperti gas milik kita sendiri ya. Sementara kalau LPG yang ada sekarang kita masih berapa impor? 70-80% Ya, dari luar. impor kita, kebutuhan kita kurang lebih untuk yang ini 8 juta ton, Wow. kita sekitar impornya sekitar 6 juta ton gitu. Ya 80% berarti Itu. ya, kalau gitu Ya ya. kurang lebih lah 70 something lah, mendekati 80% gitu. Oke, Jadi menurut saya ini ya solusi yang terbaik harus untuk saat menjadi, ini. ya menjadi Ya. suatu keharusan, dan ya memang staging lah. Ya kan kita harus, nggak bisa juga kalau dengan situasi geopolitik yang nggak menentu begini kita tergantung dengan luar gitu kan. Terus apalagi ke depan kan ya Mbak Rizky mungkin juga tahu, kita juga banyak sekali penemuan-penemuan di upstream itu kan, lapangan-lapangan gas kita cukup besar ya. Eni misalnya, ada Mubadala, ada Masela gitu. Jadi kan kalau nggak dimanfaatkan langsung juga untuk masyarakat, ini kan sangat nggak pas lah. Misalnya kita tetap harus mengimpor kan. Oke. Gitu loh. Kalau dari sisi teman-teman yang ada di Asosiasi Pemasok Energi, apa sih poin-poin penting yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah? Karena mungkin tidak secara langsung ya, tapi bertahap begitu pelan-pelan penggantian ini. Tapi Ya, kan ada, pastinya bertahap. iya, Pastinya tapi bertahap, ada daerah-daerah tertentu. sosialisasi, edukasi, kemudian juga mungkin uji coba supaya masyarakat nih tidak punya ketakutan mengenai Betul. persepsi keamanan dan sebagainya. Betul pastinya kan ini kan lagi Pak Menteri Bahlil kan juga sudah menyampaikan sedang dilakukan uji coba juga, dan juga BRIN juga kemarin sudah menyampaikan juga gitu. Jadi saya rasa juga secara paralel perlu dilakukan uji coba. Kalau ketika tabungnya sudah firm, inilah baru juga dilakukan langsung uji coba di masyarakat kan. Pastinya ini kan tadi kan kalau nggak salah 3 bulan ya Pak Menteri bilang ya. Kita tunggu aja secara teknis seperti itu. Tapi kami dari teman-teman asosiasi ya, dan kemarin juga kita hari Selasa lalu mengadakan diskusi juga dengan teman-teman, mengundang Pak Dirjen juga ya, tentunya mendorong gitu ya, program ini gitu agar kita bisa bersinergi bersama gitu, Mbak Risti. Oke, apa yang mungkin juga jadi kendala? Ini juga harus menjadi prevent ya, semacam di awal semacam menjaga-jaga supaya satu tidak menjadi pro kontra, kemudian supaya juga mudah dipahami oleh masyarakat. Kira-kira apa yang harus menjadi concern, Mas Angga? Ya, yang menurut saya sih pertama ya harus benar-benar matang gitu ya, dan harus ada konsistensi kebijakan gitu, Mbak Risti. Ke depannya, supaya ya ketika misalnya nanti pelaku usaha ikut terlibat, berkontribusi juga gitu, terlibat langsung gitu kan kita juga harus ada hitung-hitungan ekonomisnya kan gitu. Jangan sampai nanti ya kebijakannya tidak konsisten gitu loh ya, tidak punya roadmap-nya juga. Ya contoh lah yang kemarin banyak terjadi misalnya seperti SPBG ya, yang untuk kendaraan bermotor dikonversi ke gas kan juga sebenarnya banyak tuh. Ya kan, yang di taksi-taksi gitu kan, stasiun pengisian bahan bakar gas juga ada. Cuman kami melihat juga itu tidak berjalan dengan konsisten juga gitu, Mbak Risti. Salah satu yang mungkin bisa menjadi catatan ya. Oke. Jadi mungkin harus sinergi juga lintas kementerian lembaga, mungkin ya dengan Kementerian Perindustrian, seperti untuk pembuatan tabungnya misalnya ya, ke depan ya, industrinya kan kewenangannya di Kementerian Industri ya, bukan di SDM ya. Iya. Ya. Tapi ketika kebijakan ini mau dikeluarkan, sempat diajak berunding, berdiskusi juga nggak sih dari Asosiasi Energi misalnya? Oh iya, tempat kan Pak Dirjen kemarin juga hadir di tempat kita ya. Itu saya rasa salah satu juga gitu, dan kami juga menyampaikan juga policy brief yang kami lihat ya sebagai pelaku ya, Pak Rizky. Oke, sebagai seorang pengusaha, ketika ada kebijakan yang baik seperti ini, kemudian disupport begitu. Nah, kira-kira kita kan juga ingin tahu bahwa Indonesia ini areanya luas, distribusi, logistik, ini kan selalu menjadi kendala. Concern Anda juga untuk hal ini apa, Mas Angga? Ya makanya perlu kan jangan sampai hanya menyandarkan dengan Pertamina gitu loh, Pertamina. Jadi menurut saya ya memang harus
harus ada pembagian tugas juga gitu loh. Kemana, ke swasta gitu maksudnya atau bagaimana? Iya, maksudnya harus ada supaya ada kompetisi juga Ya. kan. Jadi kan bisa dilihat seperti apa delivery itu harus dipastikan seperti itu, kemitraan juga misalnya gitu. Tapi menurut saya memang ya contoh ya sederhana kan dulu sebelum ada SPBU swasta, kualitas SPBU Pertamina kan Mbak Rizky tahu seperti apa kan? Ya, ya. Ya kan, Oke. setelah ada SPBU swasta tercipta suatu kompetisi, walaupun ya secara besaran jauh kan, penguasaan Pertamina masih mungkin 90%-an ya kan. Nah, tapi kan itu bisa menjadi suatu benchmark, dan begitu juga di sini, apalagi kalau yang didorong ya pengusaha-pengusaha lokal kan gitu. Ya. Tapi Ya, nantinya bisa mematikan juga, gitu loh. Tapi nantinya mematikan ekosistem distribusi LPG yang sudah ada nggak sih dari agen Enggak lah, pangkalan sama gitu? aja kan route-nya sama aja. Oke. Secara Artinya umum kan sama. misalnya yang sudah menjadi supply chain dari itu kan tetap bisa. Ya. Sementara Jadi nggak itu ada kan yang diganti kan. Jadi nggak ada resiko kanibalisme ya, Mas Angga ya? Ya, enggak, kan juga bertumbuh juga. Kan ini kan sebagai substitusi, Mbak Risti. Jangan dibilang ganti 100%, nggak mungkin juga kan. Oke. Jadi kan sebagai substitusi menjaga-jaga. Kalau kita susah dapat barang, gimana sih? Ya. Ya kan barangnya dari luar, kita terjadi perang. Nah, kita nggak punya pilihan lain, mati yang ada kita, Mbak Rizky. Oke. Kalau pemerintah kan ini kan respon terhadap situasi global gitu kan. Persis. Tapi kan juga ada satu hal yang harus dipikirkan di awal, yaitu investasinya. Biaya produksi tabungnya tentu tidak murah ini, apalagi barnya besar, kemudian juga kemasannya dan sebagainya. Makanya perlu mengajak pihak kan yang berinvestasi, bisa juga pihak swasta gitu Ya. kan. Ya, dan artinya kan juga bertahap lah. Kan ganti juga bisa disubstitusi, bukan disubstitusi ya, bisa dialihkan ya dari biaya kompensasi subsidi yang besar itu kan, Mbak Risti. Oke, baik. Iya kalau kan, begitu. kan ada selisih kompensasi itu bisa dialihkan untuk pembuatan tabung gitu. Ya kita juga menunggu sih, sebenarnya roadmap-nya kan juga kita belum tahu nih bagaimana target-targetnya kan, Ya. mulai dari berapa dulu dan lain sebagainya. Tapi kita mengapresiasi ini sebagai langkah untuk mengantisipasi ke depan lah gitu, situasi seperti sekarang ini kan. Ya. Apalagi yang namanya energi gini sampai, kan juga nggak hanya ini, misalnya juga pemerintah kan juga mendorong kompor listrik gitu kan. Tapi kan kompor listrik kan juga tentunya ini kan juga ada tantangan, harus juga dengan rumah-rumah yang dayanya juga tinggi, besar gitu kan. Nah, ini kan juga perlu dinaikin. Jadi saya rasa strateginya nggak hanya CNG ini aja. Beberapa strategi jangka panjang lain, ya, gas Mas juga Angga bisa, ya? gitu loh. Iya dong, harus ada varian juga dong, ya kan. Baik kalau gitu. Mas Angga, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Mbak Rizky. Selamat pagi, sukses Salam. selalu. Assalamualaikum. Angga Wira, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau ASPEBINDO.